Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fitri Hidayati. Saya adalah calon motivator Bimba AIUEO yang saat ini sedang magang di salah satu cabang Bimba AIUEO yang ada di Pasar Minggu. Hari ini adalah hari ke-15 saya magang di Bimba AIUEO Pasar Minggu. Sesuai dengan SOP, saya akan menjawab pertanyaan kurikulum di luar kelas pada hari ke-15. Jadi kita langsung ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama adalah apa pengertian dari tahap awal? Jadi tahap awal adalah tahap anak mulai dikenali oleh simbol. Jadi anak-anak sudah melihat nih bentuknya seperti apa, cara menulisnya seperti apa dari bentuk huruf-huruf atau kata yang sudah diverbalkan sebelumnya. Betul. Lalu kedua, apa pengertian dari huruf simbol? Jadi huruf simbol itu adalah simbol huruf melalui kata bermakna. Jadi ya simbolnya, gambarnya, bentuknya dari kata-kata yang sudah mereka ucapkan sebelumnya. Lalu apa tahap awal disebut juga sebagai tahap apa? Jadi tahap awal juga disebut sebagai tahap simbol. Yang dimana tahap awal ini kan anak diperkenalkan oleh simbol-simbol atau bagaimana bentuk dari huruf-huruf atau kata yang sudah dibuat atau sudah diucapkan pada verbal sebelumnya, seperti itu. Lalu apa tujuan dari tahap awal? Jadi tahap awal ini punya tujuan yang benar pasti ya, punya tujuan yang khusus. Apa sih tujuannya? Yaitu agar anak menyukai simbol, agar anak menyukai simbol huruf, simbol kata, dan simbol kalimat. Jadi udah tahu tuh bagaimana sih bentuk-bentuknya, bagaimana bentuk hurufnya, bentuk katanya, bentuk kalimatnya, seperti itu. Lalu apa yang termasuk dalam tahap awal? Jadi tahap awal tuh dibagi dari beberapa jenis ya. Pertama itu adalah huruf simbol AIUEO atau HSAIUEO. Lalu yang kedua ada modul B1A yang dimana di sini isinya adalah BDG KMPSYYY. Lalu yang kedua ada modul baca 1B yang dimana isinya JLNTRC lalalala, seperti itu. Lalu nomor 6 adalah bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap awal, yang dimana di sini adalah motivator memperlihatkan simbol, huruf, kata, atau kalimat. Seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai huruf simbol A, I, U, E, O. Nah, apa sih pengertian dari HSAIUEO itu? Jadi HSAIUEO adalah huruf simbol A, I, U, E, O, yang dimana adalah huruf pertama yang dikenalkan karena A, I, U, E, O merupakan huruf vokal. Yang dimana huruf vokal itu kan selalu ada dalam setiap kata, bahkan setiap kalimat, seperti itu. Lalu apa syaratnya sebelum memperkenalkan hubungan? Maksud saya huruf simbol A, I, U, E, O ini, yaitu anak harus terampil mengucapkan bunyi atau huruf verbal A, I, U, E, O. Jadi anak itu harus tahu dulu nih seperti apa huruf A, I, U, E, O nya. Lalu yang ketiga, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari huruf simbol A, I, U, E, O ini? Ya tentu saja jika tujuan utamanya adalah agar anak menyukai dan tertarik kegiatan bermain huruf simbol A, I, U, E, O. Dan secara khususnya adalah supaya anak terampil mengenal yang mana huruf A, I, U, E, O itu sendiri. Lalu bagaimana cara motivator mengevaluasi huruf simbol A, I, U, E, O? Yaitu dengan melihat secara umum ya, secara utama kita bisa lihatnya dari apakah anak tertarik dan menyukai kegiatan bermain huruf simbol A, I, U, E, O ini. Jika secara khususnya adalah perhatikan apakah anak ini bisa menjawab dengan cepat dan tepat huruf A, I, U, E, O, yang dimana kita punya syarat di sini adalah 1 huruf 1 detik. Jika anak sudah bisa menjawab dengan benar dan tepat dan menunjuk yang mana yang benar dari huruf A, I, U, E, O yang sudah ditanyakan oleh motivator selama 1 detik, maka anak bisa dikatakan sebagai anak yang sudah terampil dalam huruf simbol A, I, U, E, O, seperti itu. Lalu pertanyaan terakhir dari HSAIUEO adalah apa tahap selanjutnya dari huruf simbol A, I, U, E, O. Jadi huruf selanjutnya itu adalah masuk ke modul baca 1A, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang C tentang modul baca 1A. Jadi apa syarat untuk mengenalkan atau sebelum mengenalkan baca 1A ini? Yaitu syarat utamanya adalah anak harus terampil dalam huruf simbol A, I, U, E, O, yang dimana anak sudah tahu simbolnya, sudah tahu bentuknya seperti apa, sudah tahu hurufnya seperti apa dari A, I, U, E, O itu sendiri. Lalu dan anak juga sudah harus terampil dalam huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y, 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 dan juga huruf verbal J, L, N, T, R, C, seperti itu.
Lalu apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul baca 1A ini? Yaitu tujuan utamanya adalah anak menyukai kegiatan bermain modul baca 1A. Dan secara khusus adalah anak terampil dalam huruf simbol BDG KMPSY maksud saya seperti itu. Lalu bagaimana cara motivator menyampaikan modul baca 1A ini? Yaitu dengan mengulang kembali dikte 4 huruf verbal kembar dan gambarnya dijadikan sebagai kamus, di mana melatih anak untuk menyebutkan susunan huruf dengan cepat sambil menekan huruf yang ditunjuk seperti itu. Lalu bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari huruf simbol A, I, U, E, O itu? Yaitu dengan kalau dari tujuan utama ya, kita pasti melihat dari sikap dan ekspresi anak. Apakah anak menyukai huruf atau menyukai membaca modul baca 1A ini atau tidak. Lalu kalau secara khusus, pasti kita harus lihat dulu nih, apakah anak itu terampil dalam membaca kata yang kata bermakna dan menunjuk simbol dengan cepat dan tepat, dan dimana satu huruf 1 detik seperti itu. Lalu apa tahap selanjutnya dari modul baca 1A? Jika anak kita sudah terampil dalam modul baca 1A, maka akan dilanjutkan ke modul baca 1B seperti itu. Lalu kita masuk ke pertanyaan tentang modul baca 1B, ya, dimana apa syarat sebelum masuk ke modul baca 1B ini? Yaitu dengan anak harus terampil huruf verbal JLNTRC, lalu dikte 4 huruf verbal sederhana, dan sudah harus terampil dalam modul baca 1A seperti itu. Lalu apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul baca 1B? Yaitu secara utama adalah anak menyukai kegiatan bermain modul baca 1B. Secara khususnya adalah anak terampil nih, sudah harus bisa menunjukkan atau terampil dalam huruf J, L, N, T, R, C seperti itu. Lalu bagaimana cara motivator menyampaikan modul baca 1B? Yaitu dengan mengulang lagi. Kita harus mengulang lagi dikte 4 huruf sederhana, yang dimana di sini adalah gambar yang dijadikan sebagai kamus. Lalu anak itu menyebutkan susunan huruf dengan cepat sambil menunjuknya. Jadi anak sambil nunjuk, sambil ngomong ini tuh apa, ini apa, ini apa gitu. Lalu anak diajak bernyanyi. Kalau anak lupa mungkin kita bisa ajak bernyanyi dengan lagu JLNTRC itu. Lalu bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul baca 1B? Yaitu secara utama ya, motivator bisa melihat ya sikap dan ekspresi anak, apakah anak senang, apakah anak ikut merespon saat menggunakan modul baca 1B ini. Lalu secara khususnya adalah anak pasti harus sudah terampil membaca kata bermakna, dan anak dapat menjawab simbol JLNTRC dengan cepat dan tepat, dan dimana lagi harus dibilang 1 huruf 1 detik. Lalu apa selanjutnya dari tahap selanjutnya dari modul baca 1B ini? Yaitu dengan maju lagi ke modul baca 1C seperti itu. Oke, sudah habis pertanyaan dari soal hari ke-15 ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila fisabil haq, fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.